kalau kemarin Panglima sempat bilang KKB berubah menjadi OPM. Udah banyak memakan korban, kira-kira akan tetap seperti itu kah? Sampai kapan? Kalau mereka yang masih mengatakan Papua dijajah, ya karena mereka memang berlawanan sama kita. Belum sadar itu, belum melihat secara dunia secara luas bahwa kenyataannya. Kami harapkan mereka segera sadar, terbuka, lihatlah, bukalah mata. Mari maju bersama-sama, lihat daerah yang sudah maju. Selama situasi tidak aman, mau bangun gimana? Salam Defender. Halo Defenders, jadi kali ini kembali lagi di podcast Tandef bersama saya Selvia. Dan saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang perwira TNI nih. Jadi saya agak deg-degan sebenarnya duduk di sini. Saya sapa dulu, izin Bapak. Iya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi beliau ini adalah Kasiter ya Pak? Kasiter, betul? Kasiter. Kasiter Korem 172 PWY. Praja Wirayakti. Praja Wirayakti. Wirayakti. Iya. Oke, jadi Bapak adalah Bapak Kolonel ARH Samujio. Saya nggak tahu bacanya ARH ini. Arhanud. 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 Berarti Kolonel Arhanud Samujio. Iya. Oke, selamat datang di Tandef Pak. Terima kasih. Seperti ini kayak judulnya Welcome Home sih Pak. Tandef adalah rumah kita semua. Oke, Pak, Bapak berarti di Korem 172, itu di mana? Korem 172 ini lokasinya ada di AB Pura, di Jayapura. Jadi tepatnya di Kecamatan Heram. Heram itu masuk zona merah atau enggak? Kita berada di daerah Provinsi Papua. Jadi kalau daerah kami ini dibagi dua provinsi, yaitu kami punya wilayah itu dua provinsi, Papua dan Papua Pegunungan. Sehingga kalau Provinsi Papua ini relatif sudah putih, sedangkan di pegunungan yang masih hitam. Oke. Jadi berhubung Bapaknya adalah ya udah lamanya di Papua dan tugasnya memang di Papua berarti Pak ya. Akan sangat menarik nih, kita akan bahas tentang Papua. Iya. Jadi kan selama ini nggak kurang sebenarnya Pak kalau kita cari pembahasan berita, konten-konten tentang Papua. Iya. Tapi mungkin akhir-akhir ini kita sedih ya Pak. Beritanya selalu berita duka atau mungkin berita-berita yang cukup mencekam. Iya. Tapi bersama Bapak saya nggak akan bahas itu Pak. Saya akan bahas Papua dari sisi potensialnya, teritorialnya, dan juga apa sih keunikan Papua. Oke. Oke, first of all Pak, tadi udah di Papua dan itu saya belum nanya Bapak. Berapa lama Bapak di Papua Pak? Saya ini yang periode yang kedua. Dulu di sana sempat tahun 2010 sampai 2013. Kemudian ini tahun 2023 sudah 10 bulan sih. Oke, jadi kurang lebih 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya? Yang periode ini baru 10 bulan. Oh iya 10 bulan. Emang ini apa hostnya? Kayak saya belum minum nih, nggak ada disediain minum ini, gimana nih Pak? Gak apa-apa. Untung saya bersama seorang tentara gitu, tentara itu lapar haus udah biasa Pak ya. Izin nih Pak ya. Berarti sebelum di Papua di mana Pak? Kalau yang periode ini sebelum di Papua saya di Kalimantan. Kalimantan? Ya, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Udah keliling Kalimantan Pak. Ya. Kalimantan Barat berarti yang belum. Iya, Kalimantan bagian Barat sama Tengah yang belum. Oke, jadi Bapak udah di beberapa provinsi lah, beberapa daerah ini sudah pindah-pindah. Nah, kira-kira apa sih Pak pengalaman Bapak nih ya dari Kalimantan, mungkin Bapak pernah di Sulawesi dan tempat-tempat lain, apa yang membedakan dengan Papua? Apa spesialnya Papua Pak? Ya kalau di wilayah kami kebetulan di daerah Jayapura itu, daerah Korem 172 itu wilayah kami ya pemandangannya bagus. Karena kalau di sana kan alamnya itu masih sangat asri, sangat hijau. Ya karena penduduknya juga masih sedikit. Nah, kemudian sumber keindahan alamnya juga sangat menawan. Tapi kalau misalkan orang bilang ya menawan kalau seminggu, kalau sampai lebih dari itu ya juga. Jadi Bapak udah nggak menawan nih sekarang Papua? Kalau saya tidak, saya tipikalnya begitu tiba itu saya akan mendalami apa yang ada di situ dan hidup nyaman di situ, menyatu dengan alamnya sekitarnya, dan saya akan berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Itulah yang saya lakukan. Gitu. Mantap Pak. Dimanapun berada. Kemudian dari sisi geografi. Geografi. Ya. Artinya daerah pegunungan, banyaknya ada pegunungan mulai dari Jayapura sampai ke daerah Wamena itu alamnya sangat hijau dan
Karena saya juga pernah di daerah pegunungan, pernah merasakan di sana itu di daerah dingin sama yang di daerah panas, ya memang berbeda situasinya. Dari daerah dingin itu kita boleh dibilang di situ minyak goreng saja dia bisa beku. Sebegitunya dingin, iya, sebegitu dinginnya. Jadi minyak goreng itu beku kalau di tempat saya. Dulu saya di Lani Jaya. Lani Jaya, Kabupaten Pemekaran tahun 2028. Oke. Sama keluarga juga di sana saya. Berarti di Bondong nih keluarganya pindah ke Papua juga? Iya. Wah, niat banget sih, Pak. Nah itulah. Sekarang kan sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang di situ. Iya betul, menikmati alam yang indah bersama keluarga makin indah. Mantap, Pak. Oke, jadi itu katanya Papua itu alamnya yang indah ya. Tadi Bapak bilang sangat mendalami Papua. Kira-kira nih Pak, hal apa sih Pak maksudnya sedalamnya Bapak mendalami Papua, hal apa yang paling unik dari Papua selain alamnya nih Pak? Kalau kami ngeliat bahwa di sana itu sebenarnya masyarakatnya itu yang baik, ya, ramah gitu. Kalau kita ketemu pasti selalu disapa. Halo Dek gitu nyapanya? Enggak. Paling enggak minimal selamat pagi Bapak. Gitu. Izin Pak, saya hanya bercanda nih Pak biar kita lebih rileks lagi. Itu selalu kalau selama kami interaksi sama masyarakat di sana, wah ramah sekali, masyarakat itu ramah. Nah itu yang mesti kita jaga, dan masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat juga harus jaga supaya masyarakat dan kita, tentara, aparat keamanan, ya kan, sama Pak pemerintah, semua kan bekerja untuk memajukan masyarakat. Nah, keramah tamahan inilah yang harus dirawat dan dipelihara supaya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, aparat keamanan itu berjalan dengan baik. Betul. Kemudian yang kami lihat di sana juga memang kondisinya ya masalah pendidikan itu masih sangat, waktu kami di sana 10 tahun yang lalu ya. Dan sekarang mungkin sudah ada perbaikan. Artinya bukan, saya melihatnya dibanding 10 tahun sekarang ya ada perbaikan. Namun ya perlu dioptimalkan lagi masalah pendidikan, kemudian kesehatan itu juga harus. Kemudian tak lupa juga peningkatan produktivitas untuk meningkatkan perekonomian mereka. Itu perlu kita tingkatkan, kita bangun bersama masyarakat. Contoh nih peningkatan untuk mereka bisa berbudidaya, memanfaatkan sumber daya alam yang subur tadi, walaupun tanpa pupuk, tanahnya masih bagus kandungan unsur haranya, sehingga bisa ditanami kopi, bisa ditanami cengkeh, bisa ditanami coklat, bahkan unsur-unsur pangan yang lain. Nah itu yang kami lihat dan harus selalu dikembangkan, karena satu sisi juga kita melihatnya di sana untuk masalah harga-harga barang juga di dua daerah ini sangat berbeda. Khusus kalau yang di daerah pantai itu harganya ya menurut di daerah timur ya normal, no? Tapi begitu masuk ke daerah pegunungan harganya menjadi melejit luar biasa, sehingga semua kita naik, pengalaman saya naik pertama ke sana itu kaget. Kaget. Kenapa? Saya waktu tahun 2010 naik ke Wamena. Pertama kali saya beli air minum aqua, air minum apa itu? Mineral tuh. Satu botol 600 ml itu saat itu harganya 12.000. Kaget saya, karena waktu di daerah Jayapura hanya 1.500. Jauh ya. Berarti definisi menyeberangi gunung itu, iya kan, mendaki gunung itu udah seiring dengan naik gunung Pak, harganya juga naik. Iya, seiring gunung harganya juga naik. Makanya ketika ketemu warung di warung itu tanya, Bapak baru pertama kali ke sini? Iya, saya pertama kali. Pantesan Pak. Kaget. Tapi sekarang udah gak kaget ya Pak ya? Sekarang udah enggak. Justru Bapak mungkin setelah belanja di sana, belanja di sini yang kaget. Saya kasih, kok murah banget loh di sini kan. Iya. Jadi banyak ceritanya ini seru ya Pak. Tapi betah nggak Pak di Papua? Betah saya betah.
Karena ya itu selama berada di tempat itu ya saya selalu berinteraksi dan berusaha untuk mencari solusi apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Di tengah mahalan harga itu saya pelajari apa sih yang bikin mahal. Yang jelas beras di daerah pegunungan harus datang dari harus terbang gitu kan. Betul. Telur harus terbang, daging harus terbang. Nah, ini kan yang membuat semua barang di pegunungan itu mahal, sehingga perlulah dibikin jalan darat untuk penghubung. Ya, alhamdulillah sih sekarang udah ada jalan darat walaupun belum lancar. Iya. Tapi sudah ada jalan darat dari Jayapura menuju Wamena. Itu yang diresmiin Pak Jokowi? Dulu pada diresmiin Pak Jokowi, betul. Oke, berarti Bapak katanya sudah ingin mencari solusi tentang Papua lah ya, apapun itu. Jadi saya penasaran Pak, selama Bapak kurang lebih ya hampir 3 tahun di Papua nih, apa yang sudah Bapak berikan atau Bapak kontribusi TNI lah kepada masyarakat di Papua? Kalau TNI sudah selama kami ada di sana, ya yang selalu diberikan oleh anggota-anggota baik Babinsa maupun Satgas itu yang pertama pasti masalah kesehatan, karena yang terpenting adalah menjaga kesehatan mereka, karena mereka yang khususnya yang daerah pegunungan tinggal di Hone itu, Hone itu kan dibikin melingkar, yang kita tahu dibikin melingkar, kemudian diatapin. Nah, karena Hone itu rata-rata di daerah dingin, maka supaya dingin mereka bikin menjadi hangat. Nah, hangatnya itu diasapi. Pakai asap? Iya, jadi mereka tidur di dalam, di atas, kemudian di bawahnya diasapi. Kalau kita bayangin kita tidur diasapi, ya kan pas, memang hangat itu kan. Tapi ngap ya, hangat tapi dan kan ngap. buat paru-paru pun merusak. Iya. Kayak kita kena obat nyamuk yang terlalu banyak aja, kayak rasanya gimana. Kita nungguin sate aja yang enak Pak, kalau kena asapnya juga. Sesak juga ya Pak. Tapi luar biasa berarti ya orang-orang Papua ya. Iya. Saudara-saudara kita di sana. Makanya itu juga harus dibantu, artinya kita selalu memberikan pengobatan, kemudian anak-anak anggota-anggota di lapangan itu selalu berinteraksi mencari siapa misalkan ada yang sakit kita obati. Kemudian yang kedua ya pendidikan. Jadi selama ini anggota-anggota kita, Satgas dan Babinsa itu ada kegiatan untuk mengajar di sekolah-sekolah. TNI mengajar berarti? TNI mengajar. Karena saya sendiri pernah ketemu anak kecil ya, umur sekitar sudah berapa tahun, kelas 4 lah, kelas 4 atau kelas 5 ya, SD, itu sekitar 12 tahun ya. Jadi kelas 4 atau kelas 5, waktu saya di Lanijaya nih, ketemu anak itu saya tanya, tambah-tambahan aja 3 tambah 4, dia nggak bisa jawab dengan benar. Terus saya tanya, nih kamu kelas berapa? Kelas 4 Pak. Terus kok belum bisa, sekolahnya berapa kali? Pak, sekolahnya hanya sebulan sekali. Kenapa Pak? Nah itu permasalahannya. Kenapa sampai ya kan? Karena gurunya waktu itu jarang datang. Gurunya jarang datang itu, maksudnya jumlah gurunya di sana ada tapi? Maksudnya ada guru gitu? Kalau saya tanya di pemerintah daerah waktu itu ada gurunya, tapi jarang ngajar gitu. Guru honorer? Guru entah honorer entah tetap. Nah itu yang saya belum tahu statusnya. Iya sih. Tapi intinya sekolah itu sekolahnya ada, aktivitasnya yang tidak ada. Hanya datang paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu yang menjadi artinya, kasihan ini anak-anak gitu kan, saya lihat. Kasihan adik-adik kita ini yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Bukan karena pemerintah nggak nyiapin. Artinya dari pemerintah udah nyiapin gajinya. Tapi aktivitas di sana mungkin karena kesulitan transportasi, kesulitan ini bagi gurunya. Sehingga makanya pendidikan di sana juga harus dibantu oleh anggota-anggota. Saya sedih sih dengar ya Pak, karena banyak ya teman-teman saya nih di sini yang udah ada sekolah rutin sering bolos. Jadi sedih saya dengernya. Tapi saya lihat sih beberapa, kita kan sekarang sosial media tuh gampang banget ya Pak, konten-konten. Memang saya melihat anggota prajurit TNI, Polri ya juga. Mereka ini tidak hanya menjaga pertahanannya, tetapi benar-benar juga mengabdi untuk rakyat, mengajar ya. Tadi juga kesehatan juga dibantu. Itu luar biasa sih prajurit TNI. Oke, jadi daripada saya hampir sedih nih Pak, hampir nangis saya nih. Tapi jujur ini saya nangis sedihnya dari hati Pak. Karena saya suka ngeluh dulu sekolah, tapi ternyata ada
ada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, yang urgent banget pendidikannya gitu. Iya. Nah, daripada bersedih-sedih, saya akan bertanya hal unik deh, hal unik atau hal lucu. Ya kan, tadi kan lumayan sedih, lumayan kayak membagongkan kalau bahasa-bahasanya anak-anak muda defenders di rumah nih, membagongkan katanya, mengagetkan. Kalau yang lucu apa, Pak? Kalau ya itu yang pernah saya alami itu. Jadi terkaget-kaget. Terkaget-kaget. Gimana tuh? Iya, terkaget-kaget. Jadi kaget yang pertama tahun 2010 itu saya terkaget-kaget ketika ke Wamena beli Aqua, harganya langsung tek. Iya. Itu kaget. Jadi kagetnya masalah harga. Saya kira ketemu orang ngapain gitu kan, kaget gitu. Harga ya. Jadi kalau harga saya juga di sini suka kaget. Apalagi kalau tanggal tua, Pak. Kagetnya 2 kali lipat. Yang kedua sebenarnya juga ada apa nih, harga ikan mujair di sana juga mengagetkan. Gimana tuh? Berapa? Harganya mahal sih ikan mujair itu. Kiloan tapi? Enggak. Kita makan ikan mujair 1 biji, wah, bikin kaget. Pengen kaget? Bikin kaget itu. Jadi seru banget ini, makin kesini makin seru. Di daerah lain kan murah kalau ikan mujair. Iya. Saya mancing di rumah biasa, Pak. Di sana mahal mujair itu. Bikin kita kaget. Ayo, siapa nih yang suka makan mujair terus mancing-mancing, nah coba deh ke Papua, siapa tahu terkaget-kaget juga. Oke, Pak, jadi katanya kagetnya karena masalah harga ya. Iya. Tapi Pak, sekarang kan maksudnya kita tahu banyak anggota TNI Polri yang di sana. Kita tahu gaji TNI berapa ya, nanti kita bisa browsing nih. Iya. Dan maksudnya baik itu Tamtama, Bintara atau Perwira kita tahu lah, Pak. Iya. Dengan Bapak cerita masalah harga, terus dengan gaji mereka, itu gimana Pak kemakmuran atau bagaimana anggota-anggota TNI ini mengatur gitu biaya hidup mereka di sana? Ya kalau yang Satgas itu kan dia dari daerah lain ya. Contoh datang dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, kemudian ditugaskan. Artinya dari satuan-satuan yang ada di pulau-pulau itu kan giliran tuh ditugaskan di daerah Papua. Bahkan ada juga yang dari Papua sendiri. Tapi kalau yang terhadap Satgas ini dia mendapatkan dukungan tambahan untuk makan dan uang saku. Jadi kalau yang Satgas ini saya rasa ya bisa lah. Nah yang agak berat itu adalah apabila yang anggota tetap di sana kemudian ya dia bukan Satgas. Iya. Yang anggota tetap Batalon sana, Koramil, Kodim sana, ya kan bukan Satgas. Jadi nggak dapat ya? Jadi nggak dapat. Nah itu yang mereka artinya ya harus survive sih memang. Nah apalagi yang misalkan anggota Bintara, Tamtama nggak Satgas, jadi yang kalau Bintara kan Babinsa ada Duko Babinsa, tapi memang harganya tetap di sana itu lebih mahal. Apalagi tadi yang di daerah pegunungan itu kan. Iya. Di daerah pegunungan ya memang harus pandai-pandai, harus survive itu. Makanya komandan sana harus bijak. Berarti Bapak bijak juga? Harus bijak supaya anggota tetap semangat. Kita kasih semangat dulu dong Pak. Betul. Saya ini kalau ketemu anggota TNI itu pokoknya saya ikutan semangat Pak. Emang harus jaga semangatnya. Kita hanya melihat tentara dari sisi gagahnya saja. Kan kalau tentara tuh kayak gagah banget, tapi ternyata di balik itu banyak sekali ya suka dukanya, ceritanya, apalagi pengalaman-pengalaman Satgas. Ini baru Papua aja, belum lagi Satgas tempat lain ya Pak ya? Iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya masih banyak banget nih Pak. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan mengenai Papua yang kita tahu ya Pak lagunya, surga kecil turun ke bumi. Tapi apa kira-kira perasaan anggota-anggota TNI Polri termasuk Bapak nih Pak melihat kejadian belakangan ini? Banyak sekali anggota TNI Polri yang sudah gugur karena ya kita tahu sendiri lah adanya OPM, atau sekarang kemarin Panglima sempat bilang OPM berubah menjadi KKB berubah menjadi OPM. Udah banyak memakan korban. Kira-kira akan tetap seperti itu kah? Sampai kapan? Ya, kita berharap langkah-langkah yang sudah diambil oleh kebijakan-kebijakan oleh pimpinan itu akan sedikit demi sedikit menetralisir dan menghilangkan
OPM lah dari situ. Untuk saat ini dibanding 10 tahun yang lalu itu saya merasakan perbedaan yang cukup besar. Karena saya 10 tahun yang lalu itu kan berada di Jayapura, ada juga berada di pegunungan. Ya. Nah, di Jayapura sendiri pada 10 tahun yang lalu saya mau keluar rumah saja masih ini kurang nyaman. Karena masih banyak orang-orang yang istilahnya kalau bilang ya orang-orang yang kurang bersimpati sama kita gitu kan. Mau keluar rumah di sekitar Waena itu. Kemudian apalagi di pegunungan. Nah, makanya kita selalu coba mengadakan tetap berbuat baik, menyapa masyarakat sehingga kita pun tetap bisa betah di situ. Namun ketika saya kembali di tahun 2023 saya lihat yang di daerah Jayapura, Kerom, Sarmi itu sudah relatif sudah dibilang aman lah gitu. Karena saya sudah bisa ngopi-ngopi di luar dengan nyaman gitu. Udah bisa kongko-kongko ya. Bisa makan-makan santai-santai di luar dengan nyaman sama keluarga dengan nyaman. Kalau dulu enggak, saya mau keluarnya pikir banget gitu. Tapi kalau di pegunungan, itu pun tidak semua pegunungan. Untuk di pegunungan di daerah Wamena cukup nyaman tapi di daerah itu ada yang masih daerah-daerah, kalau kami kan klasifikasinya daerah hitam itu kan, Pegunungan Bintang, ada Yaukimo dan Duga, itu masih daerah-daerah yang sangat masih rawan. Ya. Dan kita harapan kita daerah-daerah yang masih rawan dan hitam ini kedepannya akan menjadi putih gitu. Sedikit kita lokalisir. Amin ya. Semoga terwujud itu semua. Amin. Nah Pak, satu lagi nih Pak, sebenarnya masih banyak dari tadi saya satu lagi terus ya. Ini cukup membuat saya penasaran ya. Masyarakat Indonesia ini kan banyak nih yang menyebut sekarang Papua itu dijajah, Papua itu menakutkan dan sebagainya ya. Kita dari sudut pandang yang kurang baik lah. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Kalau dibilang ya, mereka kan yang menyebut Papua dijajah itu kan orang-orang yang berlawanan dengan NKRI, KNPB, OPM, kan selalu menyebutnya untuk mendiskreditkan negara kita. Jadi mereka selalu mengatakan Papua dijajah dan lain. Padahal kenyataannya kita semua di situ merasakan hidup yang bebas gitu kan. Selama tidak ada perlawanan bersenjata, tidak perlu kan semua bisa hidup, semua bisa berusaha, semua bisa beribadah. Ya kan? Semua kerja sama-sama. Artinya siapapun bisa menjadi pegawai, siapapun bisa menjadi tentara, siapapun bisa menjadi polisi, kemudian siapapun bisa menjadi pengusaha. Sedangkan sumber daya alam di situ sangat banyak yang sebenarnya bisa kita kelola. Nah, kalau mereka yang masih mengatakan Papua dijajah ya karena mereka memang berlawanan sama kita, belum sadar itu, belum melihat secara dunia secara luas bahwa kenyataannya apa yang dilihat di daerah yang bisa kita ajak bareng-bareng di daerah-daerah yang sudah putih ini kemajuannya sangat pesat. Ya kan, kemajuan hanya daerah-daerah titik tertentu saja. Artinya orang-orang kelompok-kelompok itu yang jumlahnya sedikit itu yang selalu mengatakan menggemborkannya seperti itu. Karena jumlah mereka ya yang ngomong itu ya sedikit, paling berapa persen dari daerah itu. Nyatanya saat ini daerah wilayah Provinsi Papua relatif aman, relatif putih. Dan lihat kemajuannya begitu pesatnya karena mereka bisa bersinergi dan bisa maju bersama. Nah, kalau yang belum ya kami harapkan mereka segera sadar, terbuka, bukalah mata, mari maju bersama-sama, lihat daerah yang sudah maju karena situasi aman. Selama situasi tidak aman mau bangun gimana? Oke, berarti harus aman dulu ya? Ya, itu penting. Aman baru kemudian menjadi nyaman. Iya. Oke Pak, udah Bapak buru-buru ya soalnya Bapak ini abis ini mau balik lagi ke Papua? Iya, di kira-kira pesawat kalau take off-nya jam 11.15. Oke. Ya, berarti tadi untuk masyarakat, saya ingin Bapak juga menyampaikan, memberikan semangat dan motivasi untuk prajurit-prajurit TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat yang sekarang bersama-sama menjaga Papua dan bersama-sama membangun Papua, melayani masyarakat-masyarakat di sana. Silakan Pak. Ya, seluruh aparat pemerintah, baik TNI, Polri, Pemda, aparat vertikal,
serta seluruh unsur masyarakat yang lain. Mari kita sama-sama tetap semangat, ya, jaga kedamaian di Papua. Kita bangun Papua bersama-sama, kita majukan Papua menjadi lebih baik lagi daripada sekarang ini. Sekarang sudah baik, tapi kita perbaiki lebih, ya, bagus lagi sehingga tidak ketinggalan dari daerah lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, terakhir Pak. Amin. Tunggu. Terakhir Pak. 3 kata untuk Papua. Papua sangat indah. Papua sangat indah. Terima kasih Bapak. Perbincangan yang indah dan ditutup dengan indah. Iya. Dan saya sangat senang karena Bapak sudah memberikan pandangan kepada saya seperti apa Papua. Sebenarnya saya juga tertarik sih Pak, ingin ke Papua Pak. Tapi ya di aman-amannya juga yang Bapak ceritain tadi, supaya saya tidak merepotkan aparat di sana. Jadi semoga saya sempat mendapatkan kesempatan juga untuk suatu saat nanti bertemu saudara-saudara kita yang ada di Papua. Iya. Saya diajak juga dong Pak. Oh iya, paling-paling ya. Oke, siap Bapak. Kita ada salam nih Pak, salam Defender. Kita salam Defender barengan untuk menutup podcast kita kali ini. Ya biasa ya salam Defender, tapi dengan gaya tentaranya dong Pak. Saya juga harus siap ini, karena saya juga mau ditonton sama abang-abang tentara ini Pak. Kalau komandannya lagi podcast harus ditonton ya. Oke. Teman-teman, sebelum menutup perbincangan kita hari ini Defender ya, jangan lupa like, comment, and subscribe Tandev. Dan jangan lupa untuk nantikan episode-episode Tandev berikutnya. Dan jangan lupa juga kita ada Tandev on the spot. Dan yang tentunya akan sangat seru karena kita akan keluar juga Pak. Ya siapa tahu Papua menjadi salah satu tujuan kita. Oke Pak, mari kita salam Defender bersama. Salam Defender.